Halo Sobat Belajar, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTBK TKD Saintek tahun 2018 kode 418. Kita akan membahas soal biologi nomor 49. Perhatikan ya soal di samping ini. Penyusun jaringan ikat pada hewan adalah titik. Sobat Belajar, untuk mengetahui jawaban dari soal nomor 49 di samping, kalian harus mengetahui teori tentang jaringan pada hewan. Perhatikan ya penjelasannya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa jaringan pada hewan itu ada 4 macam. Ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan yang terakhir ada jaringan saraf. Nah, yang berkaitan dengan soal nomor 49 adalah jaringan ikat. Kita bagi jaringan ikat menjadi 3. Yang pertama ada ikat sejati nih. Yang kedua ada ikat cair, dan yang ketiga ada ikat penyokong. Nah, kita tahu ya bahwa jaringan ikat itu merupakan jaringan yang mana tersusun atas sel-sel penyusunnya dan juga matriks. Sel-sel penyusun jaringan ikat itu mampu mengeluarkan atau mampu mensekresikan matriks. Jaringan ikat itu dibagi menjadi ada jaringan ikat sejati, kemudian jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong atau penguat. Jaringan ikat sejati sendiri dibagi menjadi 2 jenis nih, ada jaringan ikat longgar dan ikat padat. Kalau yang termasuk ke jaringan ikat longgar, misalnya di sini kakak singkat sebagai MALRE. Ada mukosa, areolar, lemak, dan retikuler. Oh ya, lemak ini disebut juga sebagai jaringan adiposa gitu. Sementara kalau jaringan ikat padat itu dibagi 2, ada padat teratur dan padat tidak teratur. Nah, kalau padat teratur, misalnya di sini adalah tendon. Tendon sendiri merupakan jaringan yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Sementara kalau ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Kalau jaringan padat tidak teratur, misalnya di sini adalah fascia atau selaput pembungkus organ. Nah, sementara kalau jaringan ikat cair ini berperan dalam sistem transportasi. Misalnya di sini ada darah dan limfa. Darah itu bisa meliputi komponen padat ya, yaitu sel-sel darah, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit, dan komponen cairnya yaitu plasma darah. Nah, sementara itu untuk jaringan ikat penyokong atau penguat ini misalnya pada tulang. Ya, ada tulang rawan atau yang kita kenal juga sebagai kartilago dan tulang keras atau osteon. Nah, untuk jenis-jenis tulang rawan ini ada tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa. Kalau tulang keras ini misalnya kayak tulang kompak dan tulang spons. Nah, oleh karena itu jawaban nomor 49 penyusun jaringan ikat pada hewan. Nah, untuk yang opsi A di sini salahnya ada otot polos. Nah, sementara kita tahu bahwa jaringan otot itu berdiri sendiri. Berarti opsi A di sini salah. Kemudian B juga salah ya. Di sini ada otot jantung. Kemudian yang C dan yang D juga salah gitu. Nah, berarti yang benar di sini adalah yang E. Nah, di sini ada fibrosa, kemudian ada jaringan adiposa atau jaringan lemak, dan jaringan kartilago atau jaringan tulang rawan. Nah, fibrosa itu sendiri merupakan salah satu dari sel penyusun jaringan ikat yang mana fungsinya adalah untuk mensekresikan matriks dari jaringan ikat. Sementara kalau adiposa ini disebut juga sebagai jaringan lemak ya, tentu saja di dalamnya terdapat sel-sel lemak. Dan sel-sel lemak di sini berfungsi untuk menyimpan lemak. Biasanya kita bisa temukan jaringan lemak itu pada bagian bawah permukaan kulit kita. Nah, sementara kalau kartilago udah jelas ya, di sini adalah jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan sendiri merupakan jaringan tulang yang memiliki komponen matriksnya berupa kondrin atau kondrosit gitu. Sehingga jawaban nomor 49 adalah yang E. Nah, selesai juga pembahasan kita pada video kali ini. Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.